Baris paragraf bab gegayuhan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia. 6. Meninggalkan kepercayaan terhadap segala bentuk tahayul. Sampai dengan saat ini sebagian besar bangsa Indonesia masih percaya kepada tahayul. Keadaan demikian itu seringkali menjadi penghambat kemajuan bangsa di dalam kehidupan di alam dunia ini. Wewarah kerohanian Sabta Dharma hanya meluhurkan Allah yang Maha Tunggal, adapun manusia tergolong umat yang luhur sendiri di dalam dunia dan diberi kekuasaan dari Hyang Maha Kuasa. Karenanya warga kerohanian Sabta Dharma yang telah melaksanakan sujud, harus melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam Wewarah 7, serta tidak perlu lagi memilih hari bulan sebanya. Dalam mengawali suatu pekerjaan, dilarang meluhurkan batu, kayu dan atau mensakralkan segala bentuk barang buatan manusia biasa. Memuja serta meminta pertolongan kepada roh penasaran, atau sesat, memasang segala macam sesaji, dengan maksud agar tidak terganggu oleh yang menjaga rumah, pekarangan, dusun dan berbagai macam tahayul lainnya. Semboyannya warga Sabta Dharma, Ksatria Utama, selalu terkasih dan terlindungi oleh Hyang Maha Kuasa, dijauhkan dari pakarti angkara murka. Karenanya warga Sabta Dharma jika benar-benar berupaya dengan melaksanakan wewarah yang digelar oleh panuntun agung kerohanian Sabta Dharma, pasti dapat mencapai ketentraman pribadi, kebahagiaan umat manusia di alam dunia serta di alam langgeng. Renungan, pertanyaan dan jawaban. Ajaran Sabta Dharma mendorong para warga untuk berpikir rasional dan meninggalkan segala bentuk tahayul. Dengan fokus pada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, para warga Sabta Dharma diajak untuk tidak bergantung pada kekuatan mistis atau praktik-praktik yang tidak berdasar. Ajaran Sabta Dharma menekankan pentingnya memanfaatkan akal dan kemampuan manusia untuk mengelola dunia. Dengan demikian, warga Sabta Dharma diharapkan dapat mencapai ketenangan batin, kebahagiaan dunia dan di alam langgeng, serta hidup bermartabat dalam masyarakat. Ajaran Sabta Dharma memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan individu dan masyarakat. Dengan mendorong pengembangan diri, meninggalkan tahayul, dan menjunjung tinggi toleransi, ajaran ini berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Para warga Sabta Dharma diajak untuk menyeimbangkan kehidupan spiritual dan duniawi, sehingga tercipta individu yang holistik. Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman terhadap ajaran ini bersifat individual. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sangatlah penting dalam berinteraksi dengan sesama. 1. Apa dan di mana sebenarnya tahayul dalam ajaran Sabta Dharma itu berada dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Yang disebut tahayul adalah sesuatu yang kasat mata dan yang tidak kasat mata, serta memiliki tuah atau daya yang oleh sementara pihak diperlukan atau dimanfaatkan. Misalnya, berbentuk barang dan dipuja-puja agar dayanya dapat melindungi atau manfaat lain bagi pihak yang meyakininya. Dan atau tempat serta sesuatu yang dikeramatkan karena dihuni oleh makhluk lain yang bisa diminta bantuannya demi mencukupi kebutuhan pihak yang mempercayainya itu. Kepercayaan seperti tersebut di atas para warga tidak boleh mengikutinya, tetapi juga tidak boleh menyalahkannya apalagi membencinya. Itu tidak boleh. Wewarah kerohanian Sabta Dharma telah menunjukkan bukti serta kesaksian bahwa Allah itu ada dan sawiji atau tunggal, serta menguasai alam beserta seluruh isinya yang terjadi. Dengan demikian warga Sabta Dharma diwajibkan harus setia dan tuhu kepada Allah yang Maha Kuasa. Mempercayai serta meminta pertolongan kepada barang serta makhluk lain itulah yang disebut tahayul. Namun kita juga harus mengamati diri kita sendiri. Misalnya, meyakini bahwa kain sanggar sampai kotor tidak dicuci karena bertuah atau mencucinya harus setiap tanggal 1 Suro. Padahal yang bertuah itu sebenarnya adalah pribadinya yang sujud kepada Allah dengan duduk di atas sanggar itu. Jadi bukan kain sanggarnya tetapi para warga yang sujud di atas kain sanggar tersebut. Gambar simbol pribadi ditempatkan di ruang sebelah timur sebagai petunjuk arah timur. Dengan alasan para warga sujud menghadap ke timur, kemudian timbul kepercayaan bahwa gambar simbol dianggap juga bertuah, dan kepercayaan tahayul lainnya. Itu semuanya harus ditinggalkan, dan para warga wajib dan harus hanya bersembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan yakin hanya dengan memohon pertolongan dan percaya bahwa segala kebutuhan kita akan selalu dicukupi olehnya. Ingat perintah Bapa Panuntun Agung. Percayalah kepada pribadimu,
kepada tuntunanmu sebab kalau tidak percaya kepada hidupmu, bagaimana akan percaya kepada Hyang Maha Kuasa? Sebab tuntunanmu adalah hidupmu yang dapat berhubungan dengan Hyang Maha Kuasa. Mari kita renungkan perintah beliau ini seraya kita menghayati bersama-sama. Dalam ajaran Sabta Dharma, tahayul didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap kekuatan magis atau spiritual yang melekat pada benda, tempat, atau makhluk tertentu. Kepercayaan ini berbeda dengan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan inti dari ajaran Sabta Dharma. Tahayul seringkali berakar pada mitos dan legenda, serta dapat menghambat perkembangan nalar. Selain itu, tahayul juga dapat memengaruhi perilaku seseorang secara negatif dan menimbulkan kecemasan. Oleh karena itu, ajaran Sabta Dharma mendorong para warganya untuk meninggalkan segala bentuk tahayul dan fokus pada pengembangan spiritual yang rasional. Tahayul, sebagai kepercayaan yang tidak berdasar pada bukti empiris, memiliki dampak negatif yang luas terhadap kehidupan manusia. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis tidak hanya menghambat kemajuan individu dan masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa takut dan cemas yang tidak perlu. Lebih jauh lagi, tahayul dapat menjauhkan seseorang dari hubungan spiritual yang sejati dengan Tuhan, serta memperkuat kesenjangan sosial dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks masyarakat yang plural, tahayul juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak rasional atau logis. Ajaran Sabta Dharma secara tegas menolak segala bentuk tahayul. Berlandaskan kepercayaan kepada satu Tuhan Yang Maha Esa, Sabta Dharma mendorong para warganya untuk berpikir rasional dan mengembangkan potensi diri. Ajaran ini menolak segala bentuk animisme, seperti kepercayaan terhadap roh-roh halus atau kekuatan magis pada benda. Contoh tahayul yang bertentangan dengan ajaran ini antara lain percaya pada kekuatan benda tertentu atau takut pada tempat-tempat dianggap angker. Untuk mengatasi hal ini, Sabta Dharma mengajarkan pentingnya kembali pada ajaran dasar, berpikir kritis, dan fokus pada pengembangan diri. Dengan demikian, para warga Sabta Dharma diharapkan dapat hidup lebih rasional, mandiri, dan bebas dari belenggu kepercayaan yang tidak berdasar. Ajaran Sabta Dharma memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana membedakan antara kepercayaan yang benar dan tahayul. Dengan memahami ajaran ini, diharapkan para warga Sabta Dharma dapat hidup lebih bebas dari belenggu tahayul dan mencapai kehidupan yang lebih baik. 2. Bagaimana caranya dapat meninggalkan budaya atau perhitungan tentang hari baik dan buruk yang telah mendarah daging pada kehidupan sebagian besar bangsa ini? Bagi kita bangsa yang ingin maju dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, kita warga Sabta Dharma telah dibimbing langsung sujud kepada Hyang Maha Kuasa dengan metode, ya sujud asal mula manusia, ya sujud seperti ini dalam prosesnya pasti melalui leremnya atau mengendapnya aktivitas saudara pribadi. Berarti mengendapnya jagat pribadi atau mikrokosmos, pengendapan mikrokosmos sekaligus juga pengendapan makrokosmos atau jagat raya. Pengertiannya, ada waktu siang dan malam, serta dibagi masing-masing 12 jam dalam 24 jam sehari semalam. Demikian ini adalah akibat dari rotasi atau perputaran planet bumi terhadap arah matahari yang bersinar menerangi permukaan planet bumi. Kemudian permukaan bumi tersebut menjadi terang atau padhang yang disebut siang. Pada saat yang sama, karena bumi ini bulat seperti bola sehingga permukaan di sebaliknya atau lainnya berkeadaan gelap, yang disebut malam. Keadaan tersebut berjalan terus-menerus tanpa henti. Adapun manusia yang hidup di permukaan bumi, mendapat petunjuk dari Sang Pencipta, bahwa di dalam jagat pribadi ada 12 elemen dan meliputi seluruh tubuh ini. Di mana 12 elemen tersebut menguasai seluruh tubuh manusia, hal ini sama dengan waktu siang dan malam masing-masing terbagi menjadi 12 jam. Hal tersebut ditandai pula adanya pembagian waktu yang memiliki hari ada berjumlah 7 dan dikawinkan dengan hari pasaran yang berjumlah 5. Sehingga antara hari pasaran dan hari nasional, jika dijumlahkan menjadi 12. Sama dengan jumlah elemen makrokosmos, antara lain konon di antara 12 elemen itu ada yang disebut naga tahun, ada juga jati ngarang dan sebagainya. Hal ini juga sama dengan yang ada di jagat pribadi. Karenanya warga yang telah sujud sebagaimana tersebut di atas, situasi dan kondisi jagat pribadi selalu menyatu dalam kesatuan jagat raya,
sehingga hari dan pasaran serta saat jam telah luluh dalam pribadi ini. Karenanya hari pasaran dan jam tidak akan berpengaruh bagi manusianya, bahkan harus dimanfaatkan dan dikelola demi kemajuan peradaban manusia ini. Ajaran Sabta Dharma menyajikan pandangan holistik tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Konsep waktu, siklus alam, dan 12 elemen dalam diri manusia saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Manusia, sebagai bagian integral dari alam semesta, perlu memahami ritme alam untuk mencapai keselarasan batin. Meskipun memperhatikan hari dan pasaran adalah bagian dari upaya memahami alam, ajaran ini tidak mengajarkan fatalisme atau kepercayaan pada keberuntungan semata. Fokus utama Sabta Dharma adalah pada pengembangan spiritual individu melalui latihan sujud dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan kita dengan alam semesta. Meninggalkan budaya percaya pada hari baik dan buruk membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep waktu dan alam semesta. Dengan memahami bahwa waktu adalah siklus yang berulang dan manusia adalah bagian darinya, kita dapat melepaskan diri dari anggapan bahwa hari tertentu lebih beruntung atau sial. Fokus pada usaha dan pengembangan spiritual akan membantu kita membangun keyakinan bahwa keberhasilan ditentukan oleh tindakan kita sendiri, bukan oleh hari atau tanggal. Tantangan terbesar adalah mengubah pandangan masyarakat yang sudah tertanam sejak lama. Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan, sosialisasi, dan contoh pribadi. Dengan konsisten memberikan pemahaman yang benar tentang waktu dan alam semesta, serta menjadi teladan bagi orang lain, kita dapat secara perlahan mengubah persepsi masyarakat dan membangun kehidupan yang lebih bermakna. Meninggalkan budaya percaya pada hari baik dan buruk membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Namun, dengan pemahaman yang benar tentang diri sendiri, alam semesta, dan ajaran Sabta Dharma, hal ini sangat mungkin dilakukan. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih bebas dan produktif. Catatan: meskipun demikian, kita perlu tetap menghargai perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan pandangan kita pada orang lain. Dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh pengertian, kita dapat secara perlahan mengubah persepsi masyarakat dan mendorong mereka untuk hidup lebih rasional dan bermakna. 3. Bagaimana perilaku manusia yang telah jejer sifat satria utama? Jika pertanyaan dan jawaban nomor 1 dan 2 di atas telah kita pahami, serta dapat kita hayati dengan baik dan benar, artinya telah setia dan tuhu hanya kepada Hyang Maha Kuasa, akan menjadi manusia yang percaya diri, dan sekaligus manusia yang tahu diri, sebagai benih sifat kepribadian yang asli atau satria utama. Adapun tanda-tandanya adalah sosok pribadi yang berwatak dasar satria utama SBB. A. Berjiwa besar laksana samudra apa saja akan diterima dengan baik, misalnya, menerima air hujan, menerima aliran sungai, menerima air banjir bandang dan sebagainya. Dengan kata lain, apapun itu yang baik atau buruk, salah atau benar, disayang atau dibenci, semuanya diterima dengan sabar dan tabah. B. Berwatak atau bersikap arif dan bijaksana, berbudi bawa laksana, dan sebagainya. Secara lebih mendalam disampaikan bahwa 1. Ajaran ini mengajak kita untuk hidup seimbang dengan alam semesta. Kita diajarkan untuk menerima segala keadaan dengan lapang dada, bersikap bijaksana dalam setiap tindakan, dan teguh pada prinsip. Kasih sayang terhadap sesama dan alam menjadi landasan utama dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dengan kerendahan hati, kita terus belajar dan menghargai perbedaan, membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. 2. Ajaran ini mendorong kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dengan menerima segala keadaan, kita melatih kesabaran dan ketabahan. Kebijaksanaan membantu kita mengambil keputusan yang tepat, sementara keteguhan hati membuat kita tidak mudah goyah. Kasih sayang dan kerendahan hati melengkapi diri kita dengan sifat-sifat mulia yang membuat kita mampu hidup berdampingan dengan orang lain dengan harmoni. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini dapat kita terapkan dalam berbagai aspek. Ketika menghadapi masalah, kita diajarkan untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Dalam berinteraksi dengan orang lain, kita dituntut untuk bersikap sopan, menghargai perbedaan, dan selalu siap membantu. Dengan menjaga alam dan lingkungan sekitar, kita menunjukkan rasa kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan. 4.
Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ini bersifat universal dan dapat diterapkan oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan. Penerimaan, kebijaksanaan, keteguhan hati, kasih sayang, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai luhur yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk hidup bahagia dan bermanfaat bagi sesama. Intinya, seorang satria utama adalah sosok yang memiliki karakter yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Mereka mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan tenang dan penuh keberanian. 1. Orang-orang yang memiliki sifat satria utama akan lebih mudah hidup berdampingan dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang harmonis. 2. Negara yang dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter satria utama akan lebih maju dan sejahtera. 3. Dengan menyebarkan nilai-nilai satria utama, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia.